Halo sahabat kasih, selamat hari Minggu, selamat hari Tuhan. Nah, untuk bacaan di minggu ini kita akan mendengarkan dari Injil Lukas. Tapi sebelumnya tentu saja kita berdoa dulu ya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa ya, makasih kami mengucap syukur atas berkat-Mu dan atas sabda-Mu pada hari ini. Semoga melalui sabda-Mu, iman kami semakin Kau tangguhkan dalam mewartakan sabda-Mu. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gimana sahabat kasih? Sehat semua ya, semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita semua. Nah, baik, saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedaus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat,
Mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, saudara-saudara terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan ya melalui Injil Lukas. Dalam sabda Tuhan di minggu ini, kita tentunya diketuk hatinya ya melalui bacaan ini, di mana di sini ingin Tuhan Yesus ingin menunjukkan kuasanya. Tadi dikatakan dalam bacaan Injil tadi bahwa si Simon itu tadinya sudah berjam-jam ya bersama teman-temannya menjala ikan, gak dapat apa-apa ya toh. Nah, gak dapat apa-apa. Lalu ketika Yesus datang di tepi pantai itu untuk mewartakan sabda Allah, apa yang terjadi? Yesus menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya. Ya, Simon tanggapannya apa tadi? Ya kayak mustahil ya. Wong tadi aja, Tuhan, saya loh dari tadi sudah menyebarkan jala sepanjang hari tapi nggak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, okelah, tak laksanakan, gitu kan tadi si Simon, gitu. Akhirnya dengan penuh keyakinan Simon menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi? Yaitu Simon mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat besar, dan bahkan untuk mengangkatnya pun Simon tidak kuat ya, sampai mengajak teman-temannya, meminta pertolongan sama teman-temannya untuk menjala ikan. Ya, di situ Simon dan teman-temannya sibuk ya menangkap ikan sampai perahunya aja mau tenggelam. Padahal tadinya sebelum Yesus datang, sebelum Yesus menyuruh gak dapat apa-apa, satu ikan pun gak dapat ya. Ya, itulah kuasa Tuhan. Akhirnya karena Simon itu takjub dengan apa yang dilihatnya dan yang dialaminya. Apa yang dilakukan Simon? Ya betul, Simon memohon ampun dan meminta Tuhan untuk meninggalkannya karena dia merasa orang berdosa ya. Tapi di sini apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon bahwa si Simon disuruh meninggalkan semuanya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah itu nggak hanya Simon saja ya, ada Yohanes anak Zebedaus juga ikut sama Tuhan Yesus ya, ikut mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan semua pekerjaannya. Nah, akhirnya tadi di bacaan Injil tadi juga dikatakan, "Hei Simon, kamu sekarang tidak akan menjala ikan, tetapi menjala manusia." Ya. Coba di antara kalian apakah ada yang masih bingung dengan menjala manusia itu maksudnya bagaimana? Ayo. Ya. Di sini menjala manusia artinya kita mengajak orang-orang banyak untuk datang kepada Yesus, untuk datang lebih mengenal Yesus, untuk datang mewartakan kerajaan Allah itu seperti apa sesungguhnya, karya Allah itu seperti apa. Nah, penting yang bisa kita petik dari Injil hari ini bahwa kita bisa meneladan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya, bahwa kita saat ini harus berani menjala manusia, dalam arti kita harus berani mengambil keputusan untuk bertobat dan untuk berani ikut serta ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ki apa toh? Kerajaan Allah
adalah kerajaan yang di pemerintahan dalam Yesus Kristus sendiri ya. Pemimpinnya Yesus Kristus sendiri. Iya. Di sini kerajaan Allah itu pastinya ya mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih tentunya. Kita nggak perlu menoleh ke belakang. Bahwa latar belakang kita itu adalah orang jahat, atau latar belakang kita itu kita mungkin kadang merasa, aduh Tuhan, dosa saya kok banyak sekali, misalnya seperti itu. Tak usah khawatir. Bila Roh Kudus datang dalam hati kita, bila Tuhan Yesus bekerja dalam diri kita, tak ada yang mustahil. Tuhan akan memampukan kita semua dalam mewartakan kerajaan Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih pernah merasakan ini ya, merasa jadi orang yang tak berguna, merasa jadi orang yang berdosa. Nah, di situ sahabat-sahabat kasih tentunya merasa ini ya, rasa takut yang luar biasa, merasa tidak mampu ya. Tapi jika Tuhan mau, jadi yang mau itu Tuhan, bukan kita. Jika Tuhan sudah mau mengambil kita untuk ikut serta menjala manusia, atau dalam arti lain sahabat kasih itu ikut serta dalam mewartakan kerajaan Allah, tentu saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mbok kita ki bodone kayak apa, kita jahatnya kayak apa, kita bediknya kayak apa, tentu saja Tuhan akan memusnahkan itu semua dan membimbing kita untuk jadi pribadi yang lebih baik tentunya. Nah, terus gini, jangan takut untuk ambil tindakan seperti Simon dan Yohanes anak Yebedaus tadi. Apa yang setelah mendapat kesaksian Tuhan Yesus tadi, meninggalkan pekerjaannya padahal habis mendapat harta melimpah ya, dalam arti dapat ikan banyak ya. Mungkin orang sing gila harta, mungkin wah aku tak ada jadi nelayan aja, wong penghasilanku banyak. Tapi di situ si Simon dan si Yohanes anak Yebedaus terketuk hatinya karena kesaksian Tuhan Yesus, akhirnya mau mengikuti Tuhan Yesus. Meskipun tadinya mereka merasa ini ya berdosa, merasa tidak mampu gitu. Tapi karena sudah didorong oleh Tuhan Yesus, diyakinkan oleh Tuhan Yesus, akhirnya mereka mengikuti Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara-saudara terkasih, intinya ini ya, kita nggak boleh takut, nggak boleh minder. Terus apapun dosa kita, yang penting sahabat-sahabat kasih itu mau bertobat. Oke? Mari bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, pribadi yang mau ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Allah. Oke, sahabat-sahabat kasih, mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di kolom YouTube-nya saya ya. Oke, selamat bertemu di minggu depan di renungan yang tentunya lebih membuat kita jadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan tutup renungan di minggu ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat kasih, marilah kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas sabdamu pada hari ini. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk berani bangkit, untuk berani ikut ambil bagian dalam mewartakan sabdamu. Jangan biarkan kami hanyut dalam dosa, jangan biarkan kami hanyut akan masa-masa lalu kami, jangan biarkan kami hanyut dalam masa-masa kelam kami.
bimbing kami Tuhan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang sampai waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa lagi di minggu depan, sahabat-sahabat kasih. Berkah dalam.